Mas tuh tidur di masjid, Mas. Ingetin Ganggu ya. orang ibadah sholat aja, Mas. Saya kan cuma mau numpang tidur. Maaf. Nih, Mas, nggak boleh marah-marah lagi puasa. Ini di masjid lagi. Iya. Dia nih Mas, cari gara-gara mulu. Bukan gitu, Ustaz. Gimana? Saya bilangin baik-baik sama dia, jangan tidur di masjid, Ustaz. Tapi dia marah-marah, Pak Ustaz. Oh, gitu. Ya udah, gini aja supaya ada win-win solutionnya. Ya benar juga sih yang dibilang sama Ustadz ini, takutnya ngeganggu sama yang mau sholat di masjid ini gitu kan. Kan masjidnya udah bagus. Kalau orang yang nggak nyaman kan kasihan lagi bulan puasa. Mungkin ada yang mau tadarus, ada yang mau itikaf. Bener, Pak Ustaz. Lebih nyaman juga di kamar kayaknya ya. Di rumah. Tapi saya di rumah juga nggak bisa istirahat. Masjid juga Bapak gangguin. Oh, ya udah. Pokoknya ya wudhu biar seger. Ya udah Pak, saya dulu deh. Iya. Mari Pak. Wudhu Iya. biar seger. Nah itu jangan lupa alat-alatnya. Iya Pak. Iya. Ya udah, Pak Ustaz. Mas, saya Iya. pamit dulu ya. Iya, Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam. Ustadz, ini nih yang tadi saya bilang. Mungkin mengumpulkan pahala. Iya juga sih. Tapi bukan terus jadi ngeganggu orang yang mau ibadah di sini. Betul. Kita jadi lupa tadi ngomongin interior sampai apaan tuh ya? Oh, sampai ini. Lambang yang ada di pintu-pintu itu kan kayak staples gitu. Iya. Itu artinya di Indonesia ini kita walaupun beda bahasa, beda tradisi, beda budaya, tapi kita disatukan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Walaupun di sini ada orang Cina, orang Betawi dulunya ya, Iya. ada orang non-Muslim, tapi kita bersatu. Nah, masjid ini melambangkan bahwa kita ini tidak boleh sering-sering lihat perbedaan. Betul. Lihat aja persamaannya. Masya Allah. Biarin aja yang sholat mau yang dari Muhammadiyah, NU, Persis, yang penting masjidnya sama, kemudian takbirnya juga sama-sama Allahu Akbar. Jadi masjid ini melambangkan banyak simbol loh sebenarnya. Betul. Ya Betul kan? sekali Ustadz. Subhanallah. Indah banget jadinya Ustadz ya. Iya. Kita mau lihat kemana lagi nih? Tuh ke arah depan nih Ustadz. Oke, ayo. Astagfirullah. Itu orang masih tidur aja. Mas, bangun, Mas. Ada apa lagi sih Pak? Mas nggak ngerti-ngerti ya? Dibilangin ya, jangan tidur di masjid, Mas. Kalau mau tidur tuh di rumah, Mas, bukan di masjid. Di rumah saya nggak bisa tidur. Masjid malah Bapak gangguin. Ribet banget sih. Mas puasa nggak sih, Mas? Kalau puasa emang kenapa? Kalau puasa, mendingan Mas ibadah, sholat, Mas. Biar adem Ribet banget sih, pikiran. Pak. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Ini kenapa lagi Pak? Waduh, rame lagi. Ini, Mas. Dia nih Pak, cari gara-gara mulu. Dari dalam sampai keluar, cari gara-gara mulu. Lo tadi masih bukannya wudhu. Saya ngantuk Mas. Di rumah nggak bisa istirahat. Ustadz. Jadi nggak langsung wudhu. Katanya dia puasa, Pak Ustadz, Mas. Apalagi ngumpulin pahala apa gimana nih? Bukannya tidur itu juga ibadah Pak? Tuh, bener kan Ustadz? Mungkin beliau cara berpikirnya gini, udah tidur ibadah, tidurnya di masjid lagi, di rumah ibadah. Jadi nambah lagi pahala ibadahnya. Benar, Pak Ustadz. Ya udah makanya tadi kenapa saya suruh wudhu abang biar seger, supaya beraktivitas lagi. Saya juga udah bilang, Pak Ustadz, sama dia, kalau mau tidur tuh di rumah aja. Kalau memang di masjid, mendingan dibawa sholat, Pak Ustadz. Bener sih, ada satu pesan dari Rasulullah SAW. Wafalan Nabi, beliau bersabda, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang puasa ibadah. Bener, tapi tidur yang lihat dulu nih, dia beraktivitasnya positif apa enggak. Kalau dia lelah karena kerja, cari nafkah, halalan thayyibah, dia istirahat, itu baru jadi ibadah. Bukan terus tidur seharian biar jadi ibadah. Justru nanti itu malah mengurangi pahala puasa. Atau jangan-jangan merusak pahala puasa. Kan sayang, udah lapar, udah aus, nggak dapat apa-apa. Bener, Nggak Pak ilal Ustadz. ju' wal atas.
Makanya tadi kenapa saya suruh wudhu biar semangat lagi. Seger. Abang kerjanya apa nih sehari-hari? Ojol Bu. Ojol, wah, apalagi ojol harus tetap semangat dong. Luar biasa. Cari nafkah. Tadi saya terpancing emosi Pak. Iya, mungkin orang tidur ya. Betul. Jadinya emosi malah membatalkan puasa lagi, sayang banget. Apalagi ini kan udah 10 hari terakhir. Tuh. Nah, siapapun yang beribadah, beraktivitas halalan thayyibah, Allah akan lepaskan dia dari jilatan api neraka. Jangan-jangan kalau keseringan tidur, ntar malah makin deketin kita ke neraka. Wih, nauzubillah Repot. min dzalik. Iya kan? Semangat dong nih Aiman aja semangat. Iya. Ya Ustadz semangat. Masya Allah. Ini hari-hari yang 10 hari terakhir tuh tadi Ustadz bilang justru menggapai kebaikan-kebaikan Ustadz ya. Betul. Fastabiqul khairat. Tuh. Ibkum minan nar. Jadi 10 hari pertama yang beribadah dikasih rahmat. Rahmatnya udah dikantongin, masuk 10 hari kedua. Nggak tanggung-tanggung Allah kasih maghfirah, ampunan. Ma taqaddama min dzambih, itu Allah ampuni tuh semua dosa-dosa yang udah lalu. Nah, ini 10 hari yang ketiga kan? Betul. 10 hari terakhir. Hati-hati loh, jangan-jangan kita nggak ketemu lagi Ramadan tahun depan. Iya. Jadi betul maksimalin di 10 hari terakhir ini supaya setelah rahmat kita kantongin, ampunan kita kantongin, kita juga dijauhkan dari api neraka. Betul. Apalagi ada malam Lailatul Qadar Ustadz ya. Wah, jangan-jangan tadi lagi nungguin malam Lailatul Qadar kali. Ya udah gitu ya, semangat. Insya Allah jadi pahala dunia akhirat. Maaf ya Pak. Nih, tuh sama abangnya tuh marah-marah. Maaf ya Mas. Ya, Iya. maaf. Iya, sama-sama. Hati-hati, Sama-sama, yang Bang. semangat. Iya. Ya, semangat. Semangat terus Bang. Makasih ya Mas. Dari dalam dia Pak keluar. Ustadz Iya sama-sama. udah bisa nasihatin Bapak itu jadi biar lebih adem Pak Ustadz. Iya. Ya, alhamdulillah. sama-sama. Mas itu di sini marbotnya Mas. Saya sebagai marbotnya di sini. Oh alhamdulillah ya. Luar biasa banget nih. Saya sama Ustadz lagi ngeliat-liat masjidnya dan masya Allah bagus banget ya. Alhamdulillah. Memang terawat banget masjid ini. Kalau gitu saya mau pamit dulu ya Mas. Ya, Makasih banyak. pamit ya, Abang. Ya Pak Ustadz. Ya. Ya. Mari, Assalamualaikum. Ya. Siap. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kalau tadi kita melihat ada orang yang bilangnya tuh bahwa tidur itu emang ibadah. Emang iya Ustaz. Tadi seperti yang di awal Ustaz juga bilang kalau tidur itu ibadah. Iya. Tapi kalau misalkan selalu berpikiran ya udah kita itu Banyak bikin tidur aja. ibadahnya tuh banyakin tidur aja. Seperti apa Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada satu hadis dari baginda Rasulullah SAW. Waqala Nabi, beliau bersabda, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang puasa, as-shaim. As-shaim tuh orang yang berpuasa laki-laki. Makanya ada teman kita yang tiap hari puasa setahun, soimah. Iya. Soimah itu kan Artinya apa? artinya orang yang puasa tapi perempuan. Oh, Iya, itu kan kalau laki-laki soim, kalau Soim. perempuan soimah. oh so iman. Masya Allah, orang yang berpuasa adalah orang yang senantiasa memasrahkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia pasrah, terus ini tidur nih, kayak tadi Aiman kan tidur. Iya. Aduh, pasrah deh, dengan tidur. Jadi ibadah daripada ngapa-ngapain. Sebenarnya pilihan itu lebih baik daripada ngapa-ngapain, nonton film, Iya, buka handphone. betul. Terus film-film digital kan banyak nih sekarang, tinggal klik YouTube. Aduh, itu banyak hal-hal yang mengurangi bahkan merusak pahala puasa. Lebih baik tidur. Betul. Kalau memang pilihannya itu lebih baik, Iya. menghindari apa-apa yang membatalkan puasa. Jadi kalau orang tidur itu ibadah atau tidaknya tergantung nih before afternya tuh ngapain. Betul. Itu yang teman-teman perlu pahami bersama. Aiman, Ya. ini berisik handphone, deret deret deret. Wah. Bukan berisik tuh ya, getar ya. Ini ada notifikasi nih, pertanyaan dari yang ngefans sama program kita Ustadz on the Road. Pasti nih dari salah satu netizen. Iya. Nah, buat teman-teman juga sahabat RTV yang mau yang bertanya juga pertanyaan, boleh nih ke Instagramnya Ustadz on the Road RTV. Oke, saya baca, tapi panjang nih.
Gimana tuh? Nanti kita singkat aja jawabannya. Siap. Ini kan harus dibaca semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah malam Lailatul Qadar itu bisa dilihat dengan mata telanjang? Karena sebagian orang mengatakan bahwa jika ada orang yang mampu melihat malam Lailatul Qadar, dia akan melihat cahaya di langit atau yang serupa dengannya. Dan bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum melihatnya, dan bagaimana seorang mengetahui jika dirinya telah melihat Lailatul Qadar? Apakah seorang tetap akan mendapatkan pahalanya meskipun dia tidak melihat malam Lailatul Qadar pada malam itu? Kami mohon penjelasannya disertai dengan dalilnya. Aduh, panjang banget. Masya Allah. Oh, baik. Hebat nih yang kasih Hebat. pertanyaan. To the point. Nih yang pertama, malam Lailatul Qadar itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Ya, karena itu hanya urusan Allah, maka sengaja Allah sembunyikan. Betul. Yang berikutnya, apakah dia bisa melihat cahaya di langit atau yang serupa dengannya, dan bagaimana Rasulullah? Baginda Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu tidak dapat dilihat secara kasat mata kita. Iya. Tetapi bisa dilihat dari perubahan-perubahan akhlaknya. Betul. Dan itu pun orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar dipilih sama Allah, dia sendiri nggak sadar, nggak tahu kalau dia telah dipilih oleh Allah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang berikutnya, dan bagaimana seorang mengetahui jika dirinya telah, ini sudah kita jawab. Jadi dia nggak tahu ya, apakah seorang tetap akan mendapatkan pahalanya meskipun ia tidak melihat? Oh iya, pasti. Jadi orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu berubah akhlaknya, Allah kasih kekuatan untuk menjadi manusia lebih baik, dan dia tidak merasa bahwa pahalanya sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini kurang lebih sama dan sudah kita kasih gambaran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Maka ditanya sama Allah, wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kalian apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lebih baik dari orang yang beribadah 1000 bulan. Atau sama dengan berapa tadi? 83 tahun. 4 bulan. 4 bulan. Bayangkan itu ditanya sama Allah. Artinya kalau ditanya, kita kan jadi harusnya punya hasrat untuk mendapatkan hal itu. Iya. Fastabiqul khairat. Mendapatkan hal-hal berlomba dalam kebaikan. Misalnya Aiman, Ustaz, ini handphone kata Ustaz bagus nggak? Oh bagus man. Wah saya mau dong. Ustaz harus tahu caranya. Ikuti misalnya kan. Kuis ini supaya dapat handphone gitu. Betul. Sama Allah bertanya, wa ma adraka ma lailatul qadar. Kamu tahu nggak malam Lailatul Qadar? Dikasih tahu sama Allah, ini malam, masya Allah, lebih baik dari 1000 bulan. Allah nggak nyuruh ngapa-ngapain, tapi hamba yang sadar akan Bismillah, saya mau mendapatkan malam itu. Gitu. Dan alhamdulillah nih, Aiman ada lagi nih. Ada lagi, Masya Pertanyaan. Allah. Waduh. Apa lagi Ustaz pertanyaannya Ustaz? Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh dari orang yang berbeda Ustaz. Beda nih, ini dari Anna. Kenapa malam Lailatul Qadar harus disembunyikan, dan mengapa kalau kita yakin mendapatkannya harus disembunyikan juga? Baik. Kenapa Allah menyembunyikan? Tadi sudah kita bahas sedikit. Karena khawatir orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar kalau kelihatan ciri-cirinya dia akan menjadi sombong. Betul. Jadi sombong, dan akhirnya ada perbedaan antara mana orang yang bertakwanya kelihatan dengan yang tidak. Bahkan ketakwaan seorang aja nggak bisa dilihat dari penampilannya, Allah sembunyikan. Kita nggak pernah tahu, jangan-jangan orang biasa kayak di depan kita nih mungutin sampah, dia tidur gitu ya. Tidurnya juga di emper, ternyata dia tahajudnya lebih rajin loh. Kemana-mana dia bawa sarung dikresek, tiap mau sholat dia wudhu, dia ganti celananya menghindari najis. Kita nggak pernah tahu. Jangan lihat orang dari casingnya. Don't just a book by its cover. Asik. Betul. Allah sembunyikan ketakwaan seseorang supaya apa? Supaya hambanya tidak merasa lebih takwa dari yang lain-lainnya. Masya Allah. Jadi aman ya? Aman Jawaban banget, sudah kita berikan untuk Alhamdulillah, dan mudah-mudahan para sahabat RTV yang berikan pertanyaannya udah puas dengan jawabannya. Amin. Amin ya Rabb. Ya Rabbal Alamin. Ustadz, nggak berasa nih kita udah mau sampai di akhir segmen, Bener. di penghujung acara. Dan sebelum itu Ustadz, hikmah apa sih Ustadz yang bisa diambil dari perjalanan kita kali ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allah sengaja memberikan satu tawaran yang sangat-sangat mulia. Hadiahnya nggak tanggung-tanggung, malam Lailatul Qadar.
malam yang lebih baik dari 1000 bulan, atau kalau kita kalkulasi sama dengan 83 tahun 4 bulan. Siapa yang nggak mau coba? Banyak orang yang umurnya 24 meninggal, 19 meninggal. Tapi bayangkan, di umur yang jauh dari umur 80, tapi ibadah kita melebihi umur 100 tahun. Wah, itu nggak bisa dibeli pakai uang, nggak bisa dibayar pakai emas yang segunung. Crazy Rich pun nggak mampu beli, sultan manapun nggak mampu bayarin. Yang mampu bayarin siapa? Diri kita masing-masing. Dengan ketaatan, dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yuk fastabiqul khairat, teman-teman. Di bulan Ramadan ini terus saja kita beribadah lillahi ta'ala saja. Kalau ternyata selama lillahi ta'ala kita ibadah sepanjang bulan Ramadan, kita nggak sadar Allah menurunkan Lailatul Qadar buat kita, itu bonus. Amin. Bonus dan bonus yang kita sendiri ikhlas dikasih. Alhamdulillah, enggak ya nggak apa-apa, karena bukan sekedar malam itu yang kita harapkan. Ridho Allah itu jauh lebih dahsyat dari sekedar malam Lailatul Qadar. Setuju banget, Gitu ya. Nah, mudah-mudahan yuk kita berlomba-lomba dapatkan malam Lailatul Qadar, niatnya lillahi ta'ala. Masya Allah. Sahabat RTV, semoga bisa mendapatkan nilai-nilai positif dari tayangan Ustadz on Road kita kali ini, dan mudah-mudahan bisa diaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Dan yuk, di 10 terakhir di bulan Ramadannya, mari kita berlomba-lomba fastabiqul khairat. Nah, yuk kita ramaikan masjidnya. Kemudian seperti tadi yang Ustadz bilang, kita tambahkan lagi pahala-pahalanya. Benar. Yaudah kalau gitu Ustadz, nih kita udah di akhir segmen. Itu tandanya kita mau pamit undur diri. Terima kasih buat sahabat RTV di rumah, dan sampai ketemu lagi di Ustadz on the Road berikutnya bersama saya Aiman Riki dan juga Ustadz Zaki Mirza. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilisasi. Mantap. Dan jangan lupa, kalau RTV sebentar lagi akan migrasi ke TV digital. Untuk itu kita undur diri, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.